saya akan membahas tentang psikrometri dan sumber panas pada tambang bawah tanah. Psikrometri merupakan sifat-sifat campuran udara dan uap air yang penting dalam menentukan sistem pengkondisian udara. Adapun definisi yang terdapat pada psikrometri antara lain yang pertama, dry bulb temperatur. Pada pengukuran suhu udara dengan termometer biasa akan terjadi perpindahan kalor dari udara ke bulb atau kantong zat cair yang terdapat di ujung termometer. Karena mendapatkan kalor, maka zat cair yang ada di dalam termometer mengalami pemuaian hingga tinggi air raksa tersebut naik yang dikonversikan dengan satuan suhu Celcius, Fahrenheit, dan lain-lain. Yang kedua, wet bulb temperatur. Suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bulbnya dilapisi dengan kain yang telah basah, kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Perpindahan kalor terjadi dari udara ke kain basah tersebut. Kalor dari udara akan digunakan untuk menguapkan air pada kain basah tersebut. Setelah itu baru digunakan untuk memuaikan cairan yang ada dalam termometer. Ketiga, temperatur titik embun, dew point. Suhu di mana udara telah mencapai kondisi saturasi atau jenuh. Jika udara tersebut mengalami lepasan kalor sedikit saja, maka uap air di dalam udara akan mengembun, mulai terjadi kondensasi. Proses psikrometri untuk pengontrolan kelembapan selalu dipengaruhi oleh besarnya aliran udara. Karena masalah pengontrolan kelembapan menyangkut perubahan temperatur, maka sudah tentu bobot isi udara juga selalu berubah. Jadi, aliran udara harus dinyatakan dalam bentuk laju aliran berat udara atau dalam satuan berat jam. Titik-titik keadaan pada kurva psikrometri menunjukkan kondisi kelembapan temperatur udara tertentu. Garis yang menghubungkan dua titik keadaan menggambarkan suatu proses perubahan kondisi udara. Proses-proses tersebut bisa merupakan pendinginan, pemanasan, pendinginan dan pengelembaban, pendinginan penguapan, pengeringan, dan campuran. Sumber-sumber panas. Ventilasi digunakan untuk memenuhi persyaratan kenyamanan kerja di tambang bawah tanah yang kelanjutannya dapat meningkatkan efisiensi dan produksi panas dan kelembaban, mempengaruhi manusia dalam beberapa hal antara lain menurunkan efisiensi, mampu menimbulkan kecerobohan dan kecelakaan, menyebabkan sakit dan kematian. Setelah temperatur mencapai tingkat tertentu, seseorang akan kehilangan efisiensinya, dan bila temperaturnya naik lagi maka dia akan mengalami gangguan fisiologi. Tubuh manusia memiliki keterbatasan dalam menerima panas sebelum sistem metabolismenya berhenti. Tubuh manusia bereaksi terhadap panas dan selalu mencoba untuk mempertahankan suhunya sekitar 37 derajat Celcius dengan cara mengeluarkan panas melalui cara konveksi, radiasi, dan evaporasi. Namun demikian, tubuh manusia akan menerima panas kembali begitu produksi metabolismenya naik atau menyerap panas dari lingkungannya, dan bisa juga kombinasi kedua faktor tersebut. Sistem syaraf sentral akan selalu bereaksi untuk menjalankan mekanisme pendinginan secara ilmiah. Tetapi bila saraf sentral tidak dapat bekerja karena satu sebab dan lainnya, maka hal ini akan dapat menyebabkan sakit dan kematian. Bila seorang istirahat di dalam ruangan dengan kondisi udara jenuh, maka batas kemampuannya untuk beradaptasi hanya akan mencapai temperatur 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius. Namun bila ruangan tersebut dialiri udara dengan kecepatan 200 fpm, maka batas temperaturnya dapat naik hingga 95 derajat Fahrenheit atau 35 derajat Celcius. Sedangkan temperatur normal untuk seseorang dapat bekerja dengan nyaman adalah 26 sampai 27 derajat Celcius. Sumber panas antara lain pengambatan udara, pemakaian peralatan mekanis dan penerangan, panas batuan, respirasi, oksidasi, pergeseran batuan, pemompaan air, dan panas dari peledakan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.